Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bidirayah. InsyaAllah hari ini kita akan membahas surat Al-Ankabut nomor 29, ayatnya 69, dikaitkan dengan surat Asy-Syura ayat 13. Allah yajtabi ilaihi may yasha wa ilaihi may yunib. Allah akan menarik, akan memanggil dan memberikan prestasi yang dahsyat kepada orang yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Kemudian di dalam Al-Quran surat lain, surat misalnya surat Ali Imran ayat 74, Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah akan mengkhususkan kepada orang yang dikehendaki, ia diberi rahmat yang sempurna. Wallahu dzul fadlil azim. Kenapa? Karena Allah yang mempunyai karunia besar. Dan kalau kita lihat surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama saja wahai Muhammad bagi engkau. Apakah kamu memberi peringatan atau tidak memberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Jadi artinya kolerasi surat Al-Ankabut dengan 3 ayat ini, maka judul kontemporernya adalah prosesi menuju puncak prestasi. Kenapa kita harus membahas tentang prosesi menuju puncak prestasi? Karena manusia siapapun itu akan mengejar prestasi yang tinggi, puncaknya prestasi yang tinggi itu. Apa itu puncak prestasi? Di dalam berbagai hal, baik itu akidah, syariah, akhlak, tasawuf, sosial, ekonomi, budaya, itu orang pasti ngejar puncak prestasi. Nah, kenapa kita harus membahas prosesi? Karena proses itu sebetulnya ibadah, amal. Kenapa kita harus menuju? Sebab kita di jalan Allah. Jadi orang yang beramal, yang berzikir di jalan Allah, pasti yang diharapkan adalah prestasi tinggi. Di dalam bahasa Arab, prestasi tinggi itu fawzun azim atau tadi dzul fadlil azim. Banyak sekali istilah-istilah, al-faizun dan al-muflihun. Itu prestasi tinggi. Satu contoh misalnya di dalam akidah itu ada dzauq itu satu kenikmatan ibadah. Itu contoh saja. Itu prestasi tinggi di dalam aspek akidah dan ibadah. Ya, kalau kita misalnya melihat prestasi yang tinggi di dalam pendidikan, tentu mendapat nilai komlud. Kalau di dalam bidang ekonomi kita sukses besar, mempunyai keuntungan yang tak terhingga. Kalau di dalam proses sosial politik sudah sampai ke puncaknya menjadi kepala negara atau presiden, itu puncak tertingginya. Tetapi nanti itu ada yang disebut, jadi kalau prestasi ya prestasi, puncaknya puncak prestasi itu hanya prestasi yang tinggi. Sebab kalau prestasi itu ada yang tidak puncak. Ya, nanti kita akan jelaskan. Kita kalau melihat misalnya dari 4 aspek saja, di dalam tafsir kontemporernya bahwa manusia itu ternyata nggak bisa lepas dari 4. Saya akan rinci di sini. Pertama, ada manusia yang nur imannya itu mendahului zikir.
nur cahaya imannya mendahului ibadah. Jadi sebelum dia ibadah sudah punya nurul iman. Yang pertama. Kedua, ada manusia yang zikirnya itu, yang ibadahnya itu mendahului iman. Jadi sebelum dia punya nurul iman, ibadah dulu, zikir dulu, baru muncul cahaya iman. Dan yang ketiga, ada yang berbarengan antara nurul iman dengan ibadah sama-sama. Dan ada yang keempat, tidak punya nur, tidak zikir, tidak punya cahaya iman, tidak ibadah. Ini kalau yang keempat ini tadi yang disebut surat Al-Baqarah, orang kafir. Ya. Karena itu ada tiga hal yang dibahas oleh kita sebetulnya. Apa tiga hal yang dibahas? Ada zakirun zakaro liyastanina qalbuh, bahwa zakir, ada orang yang berzikir supaya bercahaya imannya. Kemudian jadilah dia ahli zikir. Itu dari aspek ibadah tadi. Kemudian ada orang yang berzikir zakirun istanana qalbuh, bahwa zakir, ada yang zikir imannya sudah kuat. Jadi imannya melalui zikirnya tadi, zikirnya imannya sudah kuat. Dia ada zikir juga. Yang pertama sekali lagi, zikirnya dia supaya mendapat cahaya iman, ibadahnya supaya mendapat cahaya iman. Ada zikir dia. Yang kedua, dia sudah punya cahaya iman lebih dulu, baru zikir. Kalau yang pertama zikir dulu, baru dapat cahaya iman. Kemudian yang kedua, dia punya cahaya iman, lalu baru berzikir. Dan yang ketiga, bareng antara cahaya iman dengan zikir. Nah, makanya ada nanti yang keempat, istawat lau, sama bagi dia zikir dan cahaya. Jadi bareng-bareng antara nur iman dengan zikir sama. Makanya tadi kalau orang yang punya zikir, fabi zikrihi yahtadun, dengan sebab dia berzikir, dengan sebab beramal, Allah tunjukkan jalan. Tapi wa binurihi yaktadi, kalau dia sudah punya nur, tinggal ikut saja. Kalau sudah terang, tinggal ikut saja, tidak harus cari lampu. Itu dari aspek tadi ibadah. Nah, sekarang asalkan saya contoh, karena ini tafsir kontekstual. Misalnya di bidang pendidikan sekarang, di bidang pendidikan itu juga ada manusia yang belajar dulu. Dia tidak punya uang, kecerdasan pas-pasan, tapi dia punya semangat belajar. Akhirnya dia dapat ilmu. Ini yang disebut tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan ke jalan kami. Wa innallaha lamal muhsin, Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini yang pertama tadi. Sekali lagi, orang yang belajar, uang tak punya, kemampuan kecerdasannya sangat terbatas, tapi ada kesungguhan, dapatlah dia ilmu. Yang kedua, ada orang yang memang punya kecerdasannya sangat, otaknya brilian, uangnya juga ada. Jadi dia lebih dulu punya uang, punya kecerdasan, lalu dia belajar, dapat juga dia ilmu. Ya, dan ada yang bareng, uang punya, kecerdasan punya, kesungguhannya punya, bareng dia, itu dapat ilmu juga. Tapi ada yang keempat tentu, belajar tidak, dapat ilmu tidak. Nah, itu jangan diceritain. Tapi yang jelas di sini, kalau ada orang kesungguhan, fabidzikrihi yahtadun, dengan dia bisa zikir, Allah beri petunjuk. Dengan sebab dia belajar, Allah kasih ilmu. Dengan sebab dia usaha, tentu dapat untung. So, ada ini contoh berikutnya. Ini 4 juga. Contoh aspek ekonomi ini. Ada orang yang jualan di pasar dari nol. Pertama dia pasang terpal, modal gak punya, ya seadanya lah, tapi punya kesungguhan. Jadilah dia pedagang, sukses malah. Dari pertama dagang pakai soronoi, bahasa Sundanya, sekadar punya tempat
ya kecil-kecilan, tapi terus setiap hari berusaha, hanya sukses dia, bisa ibadah haji, bisa punya rumah, anaknya bisa sekolah. Dia dari nol, dari A sampai Z itu jadi pedagang. Satu. Dua, tidak begitu, punya duit ya, uangnya banyak, dia tidak usaha. Dia di rumahnya ya sekadar melihat peliharaan, lalu uangnya itu diinvestasikan ke tempat lain. Dia sebagai investor lalu diberikan ke maintenance satu perusahaan, dia bagi hasil. Dia pedagang juga dan dia beruntung. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, punya modal, ya, ada kesungguhan. Ini yang ketiga ini pedagang juga. Tidak yang pertama, kalau pertanyaan kan modal juga gak punya, ada keinginan doang, ada usaha yang kuat. Tapi yang ketiga ini modal punya, kesungguhannya ada, rajin tiap hari, sukses juga. Itu apa sih ini? Tapi ada yang keempat, usaha ente, boga duit ente, kaya. Nah, itu jangan dibicarain. Pokoknya yang keempat ada. Ya. Baik, sekarang dari aspek sosial politik. Ada orang, ya biasalah, orang kampung, orang dusun, ya dari sini manalah, tapi dia berkeinginan menjadi polisi atau jadi pejabat lah, jadi presiden. Terus dia meniti karir sesuai dengan keinginannya, cita-citanya, kesungguhannya. Terus dia mengejar karir jadi presiden dia. Boleh kasih contoh? Pak Harto itu orang Komusuk, Pak, orang kampung. Karena dia memang sungguh-sungguh jadi presiden dia. Ini contoh saja. Tapi ada yang kedua ini tadi, dia tidak dari kampung, ya. Dia memang sudah punya orang tua gitu, yang memang sudah jadi raja, jadi presiden. Gampang sekali dia jadi wakil presiden itu. Calon baru calon. Kenapa? Memang bapaknya presiden. Meskipun ada anak presiden ngomong begini, saya anak presiden, susah cari uang, susah cari kerja, tapi gak sebut namanya. Ada, saya punya viral. Tapi dia bilang ada anak presiden kok tiba-tiba jadi calon presiden. Itu kan ya ada lah orangnya begitu. Tapi ada yang ketiga. Nah, ini ada yang ketiga, modal punya, sekolah, berusaha, cerdas, pinter, didukung sama keluarga, sholatnya rajin, akhlaknya bagus, jadi dia presiden. Atau mungkin baru calon lah gitu. Tapi tadi itu punya modal, ada kesungguhan, dan akhirnya jadi presiden. Contoh ada yang sudah jadi, tapi gak usah disebut. Ada yang keempat, tidak ingin jadi presiden, tidak usaha, tidak ada kemampuan, memang tubuh kaya. Tapi jangan diceritain itu yang empat. Tapi ada begitu. Bapak-bapak kira-kira kalau saya tanya di mana posisinya? Ingin tidak jadi presiden misalnya, tapi kan itu bukan ranah kita. Tapi kalau yang tiga itu Pak, yang namanya akidah, yang namanya ibadah, yang namanya pendidikan, pasti. Ekonomi pasti Bapak. Tapi kalau pejabat mah kan agak sulit Pak. Ya, agak sulit. Sulit jadinya Pak kalau tidak ordal, dan sulit turun. Maaf, contoh saja, sulit sekali Pak. Dulu sebelum reformasi, Soekarno kena ada dianggap pelanggaran, dimajukan, bisa investment, ada MPLS kan dulu. Pak Harto bisa turun Pak, Habibie bisa turun, Gus Dur bisa turun. Setelah reformasi susah itu turun. Anehnya Pak, susah turun gampang naik. Ini lucu memang. Ya, ini real karena kita tafsir kontemporer Pak. Tafsir aktual yang Quran harus direalisasikan dalam kehidupan ini itu. Sekali lagi ya. Jadi surat Al-Ankabut ini menunjukkan yang paling hebat Pak. Proses menuju prestasi tinggi atau puncak prestasi ini memang disebut mujahadah di sini. Kita baca tadi. Ini menurut para ahli tafsir Pak, saya lihat dari berbagai tafsir, ternyata orang yang hebat ia mujahadah, yang sungguh-sungguh.
Kalau jadi pengusaha punya duit, awalnya kena mungkin dapat warisan atau dapat hibat wakaf, nah itu makan yang punya modal, bahkan tadi sampai ucang-ucangan ya bisa. Kasih aja seorang usaha. Tapi ini yang tidak punya duit, tapi dia sukses. Kalau yang punya uang lalu usaha, sungguh ya pada umumnya lah. Apa yang keempat yang ini orang yang pertama, Pak, tidak punya duit, ingin kaya raya. Aduh itu. Sekarang aspek rumah tangga, ada orang yang di hatinya begitu, Pak, sudah dewasa sedik, saya mah tidak mau punya istri satu, ingin punya dua. Jadi niatnya punya dua, tapi terboga duit, awaknya pas-pasan saja beli TPT hidup, tapi ingin punya istri dua. Semangat dia, kajian PTK rasanya yang pengen itu bagus tuh, kasep yang sebenarnya punya dua, kena sungguh-sungguh dikasih oleh Allah dua. Yang kedua tadi punya duit, benghar, gagah, kasep, ingin istri dua, gampang sekali. Tuh, itu mah malah diteangan ku calon mertua, ku kaya mah. Tapi yang ketiga, ya, punya istri, punya anak, punya duit, hayang boga pamajikan dua, ngedihalangan pamajikan, kemenang nyandung. Tetapi kena sungguh-sungguh, jadi juga dia punya istri dua. Kenapa? Duit punya, ya cuman satu tadi, isi tidak ngasih, kan gampang kita mah, berikan di mobil selesai. Tapi tidak mau punya istri, boro-boro dua, tuh hayang kawin, tuh hayang pemajikan, pokoknya aing mah dek jomblo, mau buka salaki. Aing mah nek jadi lalaki lu kali ikut laku, ada yang begitu. Moal aing mah. Moal boga pamajikan, ini sekedar no kompat, jangan bicarain. Sebab yang kompat itu tadi sama saja, mau dinasihatin mau tidak memang sudah begitu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Itu contoh. Orang kafir mau dinasihati mau tidak, begitu aja dia mah. Baik, sekarang kelanjutannya. Karena kita sedang membahas surah Al-Ankabut, itu apa maksudnya soal Ankabut? Kita lihat teksnya. Jadi ternyata walidil jahadu fina pihakina. Tafsirnya itu orang yang sungguh-sungguh membela kebenaran. Itu hak kami, Allah, hak Rabb, hak itu hukum, akidah, syariah, itu hak dari Allah, kebenaran dari Allah. Al-Quran dibela oleh kita, sungguh-sungguh membela hak Allah. Lanahdiyannahum subulana, Allah berfirman, pasti aku akan berikan hidayah dia, petunjuk dia. Kenapa? Karena dia sudah membela hak kami, membela Quran, membela Islam, membela ulama, membela keyakinan, membela yang benar, tegakkan keadilan. Sehingga lanahdiyannahum subulana, diberi jalan oleh Allah untuk mengejar itu. Di sini subulana tafsirnya thariqus sair ilaina, jalan untuk menuju kepada kami. Kalau dia ada sungguh-sungguh, Allah kasih kok jalan. Tadi kan contohnya pengusaha yang hanya sebatas punya keinginan, dia kaya, uang tidak punya, apa adanya, biar dia kehujanan, keanginan, pokoknya aing dagang, jangan usaha, jangan duit, jadi dia pengusaha. Ini yang hebat, Pak. Kalau yang kedua mah sudah punya modal, apalagi tadi ya sudah dibarengi. Ini yang pertama, ini kita bahas sekarang. Kita kelompok yang harus mujahadah, sungguh-sungguh. Makanya manjada wajada. Kenapa? Wa innallaha lama'al muhsin. Allah akan bersama orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, bin nasri wal aun. Ditolong, an-nasr itu pertolongan secara lahir, zahir, ditolong oleh Allah. Seperti perang Badar ditolong dengan secara lahir, wal aun ditolong secara imaterial, kesenangan. Jadi ada dua, Pak, dibalas oleh Allah. An-nasr, pertolongan secara fisik, turun semua malaikat dan kelihatan, ditolong dengan uang, begitu saja miskin jadi kaya raya, dan tadi yang bodoh jadi hebat, jadi berilmu. Al-aun setelah ilmu dimanfaatkan dan diterima oleh orang. Itu tadi pertolongan dari Allah bagi orang yang sungguh-sungguh. Kita inginkan dapat dua-duanya. Hadirin rahimakumullah, ini kan kemarin sudah saya bahas. Jadi ada mazdub,
Mazlum itu orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Yajtabi ilai mayasa, itu di surah Asy-Syura. Orang yang ditarik oleh Allah. Yajtabi ilai, Allah narik mayasa kepada orang yang dikehendaki, dijadikan nabi dan rasul. Itu mazlum. Dan ada salik. Salik itu orang yang meniti karir kita. Tetapi saya lihat ternyata di dalam tafsirnya Pak, mazlum tadi orang yang yajtabi ilai mayasa, tidak seperti persepsi yang kita sering dengar ya, bahwa waliullah itu tidak melaksanakan syariat. Bahkan ada kebatinan atau aliran kepercayaan, dia sholatnya cukup dengan niat. Kenapa harus sholat? Yang penting baik hatinya. Nah itu yang salah. Seperti salah paham orang yang para wali itu sudah meninggalkan syariat. Salah. Dilaksanakan syariat. Prosesnya sama. La tadunnu 'alal mazlum la tariqatahu. Tidak boleh kita punya dugaan sangkaan kepada orang yang mazlum diingkat oleh Allah tidak melakukan syariat. Punya, tarikun punya. Tapi tawat inayatullah ta'ala lahu fasalaka musari'an. Dia berjalannya itu dilipatkan kecepatannya, Pak. Sekali lagi. Kecepatan ada pelipatan, ini dilipatkan kecepatannya berlipat-lipat. Itu bahasa tasawufnya at-toyul hakiki. Kalau bapak yang nanti ngaji hikam ketemu tuh siapa yang ngajar di sini, toyul hakiki, bahasa kitanya ras celok, bahasa Sundanya itu ras celok itu Pak, dilipatkan kecepatan yang banyak, namanya hadisnya buruk al-barq. Saya kalau kasih contoh, ada orang yang punya kecepatan lipatan tinggi otaknya, IQ-nya 125-an. Seperti Pak Habibie, berapa tuh IQ-nya? Itu cepat sekali Pak. Dan kalau para pendidik melihat ada orang yang punya lipatan kecepatannya banyak, akalnya luar biasa, itu ada akselerasi. Tidak harus 6 tahun SD-nya, 2 tahun selesai. SMP tidak harus 3 tahun, setahun selesai. SMA tidak harus 3 tahun, setahun selesai. Kuliah tidak harus 5 tahun, setahun selesai. Ini yang diberi apa tadi? Kecepatan lipatan yang berlipat ganda. Namanya toyul hakiki. Bapak-bapak, kalau bapak lihat sejarah misalnya Abdul Qadir Jailani dari Mesir ke Baghdad, itu kan sekilas saja. Maaf, saya juga harus beri contoh yang real Pak. Kan normalnya kuliah S3 itu 5 tahun Pak. Kalau lebih 5 tahun, nah biasanya ada teguran, tidak boleh. Saya diberi kemampuan oleh Allah, diberi keinginan oleh Allah, kalau kemampuan mungkin. Kenapa bisa selesai 1 tahun 4 bulan 12 hari sejak daftar sampai wisuda? Kenapa? Saya sebenarnya bukan punya kemampuan, punya kesungguhan aja. Saya kerjakan itu disertasi malam. Saya cari uang, bahkan saya pernah cerita, apakah orang sini nggak tahu, ketika mau wisuda punya uang sisa punya hutang 5 juta. Saya tidak boleh wisuda karena pasti punya hutang. Syaratnya wisuda harus bayar. Itu pertolongan Allah Pak. Ketika saya mau datang ke Kajur, urusan ya akademik, dan saya datang ke bagian keuangan, mohon maaf saya tidak bisa bayar, biarlah saya wisuda tahun depan. Kalau toh sudah ada SK dari pembimbing harus wisuda, saya nggak bisa. Begitu saya datang, itu Pak Diki, dia bilang, Pak Ustadz, kemarin ada yang nyari Pak Ustadz. Siapa orang yang tahu? Pakai kacamata dan pakai peci. Sampai sekarang saya nggak tahu kenapa cari Pak Ustadz kayaknya. Tapi ada titipan nih amplop, pas dibuka 5 juta. 5 juta itu sebesar kebutuhan saya 5 juta. Itu orangnya nggak tahu sampai sekarang saya. Itu. Tapi orang yang pakai peci, walau apa Pak Agus atau siapa nggak tahu saya. Tapi yang jelas itu artinya selesailah saya. Kalau saya tidak dibayar, tidak bisa seperti sekarang. Harusnya saya jadi guru besar itu sekarang bulan Juni tanggal 5 sudah daftar. Hipnosis sudah selesai, sudah disediakan wisuda di Malaysia. Karena ada yang belum terselesaikan, itu administrasi. Ya, kalau tahu apa lah, ini sejarah saya, hidup saya.
Dimintanya kan normanya 500 juta, setengah miliar. Tapi kena baik, diminta saya, ya ini direkam nggak apa-apa lah ya, 100 juta. Kena tidak bayar, Pak Kiai, kalau tidak bisa Juni nanti Juli ya, tanggal 5 Juli bayar tahun 2003. Teka bayar Pak, masih ditangguhkan. Pak Kiai udah daftar, semua sudah diterima. Nanti bulan Juni tahun 2004 Pak Kiai harus mempertahankan apa itu sebutnya, mempertahankan guru besarnya itu. Jadi setahun Pak. Ini contoh saja. Kasusnya memang tadi kalau ada orang keinginan kemampuan, tetap saja ada ganjelan. Masalah administrasi, masalah pendaftaran dan lain. Tapi kalau orang sudah memang Allah kasih lipatan kecepatan, itu tidak ada kesulitan. Itulah disebut tadi al-nasr wal-aun, pertolongan secara fisik, secara material, dan pertolongan secara aun. Ya, pertolongan itu auna, secara batin dia sudah bisa mengamalkan ilmunya, tapi belum cukup. Dan ada yang sudah cukup ilmunya tidak bisa mengamalkan. Saya oleh Allah dinasibkan Pak, mau ngajar meskipun ilmunya kurang. Itu. Terus ada yang banyak ilmunya tidak mengajar dia. Kalau ada yang banyak ilmunya banyak ngajar, itu ya itulah lain. Dan ada orang yang tidak punya ilmu seperti bapak-bapak ingin ngajar kan? Itu lebih bagus Pak dibandingkan orang yang sudah punya ilmu tidak bisa ngajar. Itulah nilai tadi surat Al-Ankabut ayat 69 yang terakhir ya, dicatat. Itu yang terpenting. Tapi jangan sampai punya dugaan para waliullah itu tidak melaksanakan nasihat. Salah. Nabi Muhammad SAW sejak Nabi Nuh sampai Nabi terakhir sampai waliullah semua melaksanakan syariat. Cuman tadi itu dilipat kecepatannya, ya, kecepatannya dilipat dengan yang sangat, namanya tauhidul hakiki. Ini gambaran seperti apa? Kaman tuyat lahu thoriq ila Makkah, seperti jalma pergi ke Mekah Pak. Apa pergi ke Mekah? Coba Bapak lihat surat Al-Hajj ayat 27, coba lihat ya, boleh lihat, boleh didengar saja ada. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli faljin amik liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah menginformasikan kepada Nabi Ibrahim panggil ke semua manusia. Naik ke Jabal Gubais, dipanggil ke manusia oleh Nabi Ibrahim. Ayuhan nas, innallaha qad ajabul hajj. Allah telah wajibkan ibadah haji kepada kalian. Maka semua orang yang ditakdirkan ibadah haji menjawab labbaik Allahumma labbaik. Makanya di Quran dibalik ya tuka rijalan, nanti akan datang kepada engkau atau turun engkau. Kan ibadah haji itu sejak lama Pak sudah ada. Sudah ada. Tapi di Quran watibul hajj. Sejak tawaf, sejak itu Baitullah diciptakan sudah banyak tawaf. Nabi Ibrahim sudah banyak tawaf. Allah berfirman ya'tuka rijalan, bisa hitobnya kepada Nabi Ibrahim, bisa ka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya'tuka rijalan, orang bakal datang ke Mekah dengan cara berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ada di atas kendaraan yang hebat. Jadi ukurannya dua, rijalan, domir. Apa di jalan? Jalan kaki. Ya bisa jalan kaki secara skuter suku diputar, bisa sepeda, bisa motor, dan dibuktikan ada yang jalan kaki Pak pernah ke Mekah. Dan ala kulli dhamirin, ada pakai kendaraan unta. Sejak dulu ada kuda, mungkin sekarang ada pesawat. Pesawat juga tergantung pesawatnya. Saya pernah cerita di sini, Habibie punya keinginan ingin membuat pesawat dari dulu dari Halim Perdana Kusuma ke Jeddah ingin 1 jam. Sekarang berapa jam? Dari Indonesia ke 11 atau 10. Pak Habibie menginginkan bercita-cita membuat pesawat 1 jam. Tetapi Allah tidak berkehendak. Harus dilanjutkan oleh bapak-bapak cita-cita Pak Habibie. Bikin tuh pesawat yang 1 jam. Mungkin di pesawat lebih cepat lagi. Ini memang di Quran itu dhamir itu artinya gemuk, artinya dhamir asal gemuk, hewan gemuk. Tapi si gemuk hanya ilmunya yang sangat kuat. Wal qadarimin ya'tina min kulli fajjin amik, dan akan datang dari setiap pelosok. Hadirin rahimakumullah, lipatan kecepatan yang sangat itu tidak hanya dilaksanakan ala kulli dhamirin bagi orang ibadah haji. Bapak lihat surah An-Naml sekarang. Ya.
Surah An-Naml itu Pak dijelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya ayyuhal malu ayyukum tini bi aisyha qabla ayatuni muslimin. Wahai para menteri-menteriku, ambil tuh keraton Bilqis, bawa ke sini. Bawa ke sini. Qabla ayatuni muslimin, sebelum dia datang ke sini, bawa tuh. Qala ibritu minal jinni, ada ibrit dari golongan jin ngomong begini, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datang membawa keraton Bilqis sebelum engkau Sulaiman bangkit dari tempat singgasana, dari kursi Nabi Sulaiman. Saya bawa tuh. Sebab dia bilang, inni alaihi laqawin amin. Kata si ibrit, aku punya kekuatan dahsyat. Dibawa oleh aku tuh istananya Bilqis. Tapi qala ladzi indahu ilmu minal kitab, ada orang namanya Asib bin Barhoya menjawab, saya anak atika bihi qabla ayartada ilaika tarfuk. Kalau ibrit bisa membawa kerajaan Bilqis, keratonnya itu, sebelum anda Sulaiman beranjak dari kursi, aku akan bawa qabla ayartada tarfuk, sebelum matamu berkedip sudah di sini. Itu Asbin Barhoya, Pak. Ini cerita apa yang dikatakan bin Barhoya. Dia baca ya Hayyu ya Qayyum, itu keraton Bilqis dibawa oleh Asib bin Barhoya di bawah tanah. Jadi sebelum Ratu Bilqis datang ke Palestina, itu keratonnya sudah ada. Begitu datang ke situ, terheran-heran jual Bilqis dan ditanya, apakah anda punya istana seperti ini? Kata Nabi Sulaiman, ya punya seperti ini, lurus berkeliling. Apakah punya seperti ini? Iya punya, percis seperti ini. Bahkan saya punya tuh seperti itu tuh, seperti gedung saya punya. Padahal itu bukan keratonnya Sulaiman, itu memang keratonnya Bilqis, dibawa oleh Ibn Barhoya. Ratu Bilqis tidak tahu sudah yang bawa ke situ. Ini maksud saya tadi, lipatan kecepatan yang diberikan oleh Allah kepada namanya Asib bin Barhoya lebih cepat daripada jin. Jadi ibrit tadi luar biasa itu. Makanya tol hakiki Pak, dari dulu orang ada bilang, ada orang wali di Indonesia ke Mekahnya sebentar, cepat sekali. Kenapa? Bukan dilipat itu masih maghrib, bukan, kecepatan ininya, nur basirohnya cepat sekali, sehingga dia dibawa oleh nurnya dari Jakarta, dari Indonesia ke Mekah tidak sampai 2 jam, tidak sampai 2 detik. Itu torful, satu kedip. Buruk itu cahaya yang cepat. Jadi orang yang buruk itu makhluk Allah, Pak, yang tidak diberi nur, tapi cepat sekali. Dari Masjidil Aqsa yang Sriwijaya Palestina, yang saya Yahudi, ke Sirah Palestina, itu cepat sekali. Orang yang punya ilmu yang kelipatannya cepat, lebih cepat dari itu. Bapak harus punya itu. Makanya orang itu, makanya tadi disebut begini, andohini suhudin wa fikrin. Bisanya sampai ke alam ghaibat karena memang hatinya bagus, hatinya bercahaya, dan pikiran akalnya sehat, sehingga dia cepat datangnya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita belum di surga. Makanya ngomong jangan samarangan, Pak, harus dengan hati, jangan asbun. Itu kalau hati yang baik, ngomongnya baik. Sebab hati yang baik tidak hanya ngomong yang baik, cepat datangnya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, prosesi menuju puncak prestasi. Prestasi kita adalah zaukul fin ibadah, nikmat di dalam ibadah. Sebelum kita ke surga yang begitu banyak nikmat, di dunia dulu dirasain. Salat nikmat, ibadah nikmat, baca Quran nikmat, memberi nikmat, semua nikmat. Itulah zaukul ibadah. Itu disebut tadi, disebut puncak prestasi. Insya Allah. Saya ingin terakhir, saya Pak kalau sudah dapat duduk di sini nih, Bapak ngaji, maaf sih Pak, saya punya perasaan mungkin berbeda, mudah-mudahan sama. Saya lebih nikmat bapak-bapak yang dengerin ngaji saya, dan khusyuk dibandingkan saya dikasih emas sebesar gunung Salak. Itu hati saya, nikmat sekali saya bertemu dengan bapak-bapak, meskipun bapak-bapak belum nikmat.
datang ke saya ke tempat pengajian sampai sekarang, alhamdulillah. Dari sejak dulu nikmat saya ketemu semua. Santri di rumah Pak, kalau sudah jam 2 bangun, 2:30 Allahu Akbar, itu luar biasa nikmatnya Pak. Mudah-mudahan semua bisa begitu. Ya, yang mendukungnya insya Allah, karena Al-Badar juga banyak pendukungnya, mudah-mudahan sama Pak. Jadi ketika Bapak membantu kebaikan, rasakan kenikmat itu, insya Allah nanti ketemu. Makanya kebaikan sudah saya bahas. Apa itu? Wijdanu samari ta'at ajilan, basairul amilin biwujudil jaza ajilan. Kalau nikmat kita ibadah sekarang di dunia, itu tanda amal kita diterima dan tanda kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Tadi ada 4. Ada orang yang punya modal lalu usaha, ada yang punya modal sambil usaha. Kalau yang ketika modal benar saja tadi tidak usah diberikan ke orang. Ada yang pertama, dia tidak punya modal, tidak punya uang, ilmu juga terbatas, tapi dia punya keinginan untuk punya usaha, hanya jadi pedagang sukses. Insya Allah kita juga seperti itu. Santri-santri juga terus belajar. Yang akalnya, kemampuannya terbatas, tapi kalau ada kesungguhan pasti dijawab sukses. Man jadda wajada, bahasa Arabnya. Kalau hadisnya, ayatnya tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan kami. Wa annallaha ma'al muhsinin, dan dia akan mendapatkan balasan dari Allah karena orang yang sudah berbuat baik. Mudah-mudahan kita masuk kepada kelompok muhsinin, sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya kejar oleh kita, yaitu puncak prestasi. Tapi proses tadi yang syar'i, yang benar, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Bahwa jangan bosan-bosan Bapak ngaji semua tiap malam Senin, belajar supaya Bapak cepat ke surga sebelum meninggal, daripada Bapak ke akhirat yang baik dekat dunia. Mau bisa lebih baik sekarang kita masih di dunia yang buru-buru paeh. Buru-buru itu maksudnya karena sudah kelihatan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.